Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya Faris Manaza dengan NIM 122-22126 dan juga teman saya Muhammad Rashid dengan NIM 122-22128 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Production Engineering, khususnya pada bagian Artificial Lift. Dan topik dari presentasi di sini adalah equal slope pada GLPC atau Gas Lift Performance Curve. Jadi gas lift performance curve itu sendiri adalah suatu kurva yang mana dia akan menampilkan performa dari gas lift, dan gas lift itu sendiri adalah salah satu metode artificial lift yang mana gas diinjeksikan ke tubing production yang akan mereduksi hydrostatic pressure dari pada kolom fluida, dan juga dengan cara menurunkan density dari fluida tersebut. Dan hasilnya di sini adalah penurunan dari bottom hole pressure yang akan mengizinkan fluida reservoir memasuki wellbore dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan pada gambar ini merupakan skematik sederhana dari gas lift. Untuk kasus pada topik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, unlimited gas supply. Di sini tidak terjadi problem yang signifikan karena gas supply tidak dilimitasi dengan kecepatan tertentu. Dan yang kedua adalah limited gas supply. Dan di sini terjadi permasalahan pada gas allocation karena flow-nya itu dilimit. Jadi pada kasus biasanya gas ini disuntikan tidak hanya pada satu sumur. Dan juga maka dari itu karena kecepatan yang dilimit, kita dapat mencari uh, solusi dengan equal slope dengan cara menjumlahkan gradien-gradien yang sama untuk alokasi gas yang optimum. Oke, untuk main objektif atau objektif utama pada kali ini adalah untuk mencari optimum point dari operating dari gas lift metode itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu untuk kasus unlimited gas supply case. Di sini terdapat kurva IPR dan TPR, di mana pada x-nya itu adalah tekanan alir dasar sumur dengan satuan PSI, dan juga pada sumbu X-nya adalah laju produksi dengan satuan STB per day. Dan di sini dapat dilihat pada kurva biru tua, biru gelap adalah kurva IPR. Setiap penurunan pressure ditandai dengan kenaikan laju produksi. Dan juga di sini terdapat kurva TPR yang berwarna hijau ini menunjukkan TPR untuk variasi GLR atau gas liquid ratio dengan perbandingan 200 SCF per STB. Dan yang merah dengan simbol segitiga ini merupakan untuk rasio jalannya 400 SCF per STB, dan di sini terdapat variasi 600, 800, 1000, dan 1200. Dan perpotongan dari IPR dan TPR ini disebut operating point, di mana dari tiap-tiap perpotongan ini dapat menghasilkan grafik sebagai berikut. Berikut merupakan grafik heat production versus GLR curve dari beberapa titik operating point tadi. Nah, di sini kan tadi ada variasi 200, 400, dan sebagainya. Di sini akan diambil dan diplot berdasarkan laju produksinya. Akan membentuk kurva melengkung, dan di atas di titik ini merupakan optimum point, di mana slope-nya adalah 0 value-nya. Ini merupakan titik paling optimum untuk gas injection dari metode gas lift. Untuk kasus selanjutnya adalah limited gas supply yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Muhammad Rashid. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Fariza. Di sini saya akan membawakan tentang limited gas supply case, di mana awalnya dalam suatu lapangan tentunya tidak hanya terdiri dari satu sumur saja. Pasti banyak sumur untuk menghasilkan produksi yang kita inginkan. Nah, untuk kasus kayak seperti artificial lift dengan gas lift, itu memerlukan suatu gas yang menjadi sumber injeksinya. Oleh karena itu, gas tersebut tidak dapat diatur lajunya secara konstan karena sumbernya yang terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan alokasi yang tepat untuk setiap sumurnya. Nah, pada kasus ini, kita memberikan satu buah kasus dengan dua buah sumur. Yang pertama, sumur KG1 dan sumur KG3.
terlihat bahwa sumur KG1 maupun KG3 memiliki properti laju injeksi properti dari laju liquid dan laju injeksi gas yang berbeda-beda. Terlihat untuk sumur KG1 laju liquidnya berkisar dari 8.358 hingga 17.850 dan untuk laju injeksi gasnya dari 0 sampai 9,2. Namun untuk sumur KG3 dimulai dengan laju liquidnya atau flow rate liquid 9565 hingga 17.970. Kemudian untuk laju injeksi gas dari 0 hingga 9,3. Next. Nah, kemudian setelah didapatkan data tersebut, kita dapat mengolah data tersebut dan didapatkan grafik seperti ini. Ini merupakan grafik GLPC, di mana pada sumbu X merupakan laju dari gas injection dan sumbu Y itu sendiri merupakan laju dari liquid production-nya. Nah, terlihat bahwa kurvanya terdiri dari dua yang merepresentasikan dari kedua sumur tersebut. Kurva tersebut saling berhimpitan satu dengan yang lain, namun tidak sama karena properti dari lajunya masing-masing itu berbeda. Kemudian next. Next. Nah, setelah didapatkan grafik yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa menghitung slope untuk tiap-tiap laju injeksi. Nah, untuk perhitungan slope-nya seperti menghitung slope pada persamaan garis biasa, di mana kita pada case ini mengambil contoh pada sumur KG1, di mana dengan menggunakan data ke-1 dan kedua. Untuk menghitung slope-nya, kita bisa menghitungnya dengan cara 10 laju liquid yang kedua atau 10.321 dikurangi laju liquid yang pertama 8.358 dibagi dengan sumbu Y-nya berupa Q injeksi yaitu 0,5 dikurangi 0 akan didapatkan slope 3926. Begitupun selanjutnya untuk data-data seterusnya dan juga untuk data dari sumur KG3 yang terlampir pada PPT tersebut sudah terhitung bahwa slope-nya masing-masing dan terlampir sebagai lampiran tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya, setelah didapatkan slope maupun kita sudah menghitung grafik GLPC, kita kemudian bisa membuat grafik antara slope maupun gas injection rate, di mana di sumbu X-nya merupakan gas injection rate dan yang berada di sumbu Y merupakan slope dari perhitungan yang sebelumnya kita hitung tadi. Nah, terlihat kita bisa menjumlahkan untuk setiap gas injection rate ketika nilai slope-nya yang sama. Misal, kita bisa melihat ketika slope-nya 0. Di situ misal ada di area tersebut sekitar ada 8 mmSCFD dan untuk yang sumur satunya lagi bisa 8 lebih. Nah, kita bisa menjumlahkan pada slope-slope yang sama dengan melihatnya dan eh, menganalisis dari data slope yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Next. Nah, berikut ini merupakan hasil tabulasi dari interpretasi dari grafik yang sebelumnya didapatkan. Nah, slope-slope yang sama yaitu pada slope 1892,5, 1272,5, 760, 593, 0 dengan laju injeksi sumur KG1 dan sumur KG3 seperti terlampir pada tabel tersebut dan total injeksinya yang dapat dijumlahkan dan terlampir pada tabel tersebut. Perlu kita ingat bahwa slope 0 merupakan slope optimum point, di mana kita bisa memberikan laju gas injeksi untuk tiap-tiap sumur dengan laju 17 mm FCFD yang terlampir pada tabel tersebut. Mungkin untuk cara equal slope dan alokasi gas untuk gas lift, mungkin seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, ada tambahan sedikit ya, Sid. Tadi kan optimumnya di 0, tapi cuman kita bisa memilih variasi lainnya sesuai dengan limited dari gas gas ini. Jadi dapat dilihat semisal kita pengen uh, ngambil semisal limitasinya tuh 12, nah kita bisa ngambil yang di total injeksinya 10, merupakan pertambahan dari slope yang sama. Mungkin sekian, terima kasih dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.